Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah di YouTube saya bisa kembali ada video baru. Dan seperti biasa, salah satu segmen di YouTube saya adalah tentang pembahasan beasiswa di luar negeri. Sebelumnya saya sendiri di Qatar, terus ada teman-teman saya di Madinah dan di Mesir, begitupun ada senior saya di Amerika dan teman-teman di Jepang dan negara lainnya. Kali ini senang sekali saya berkunjung ke Bandung dan ketemu dengan om saya yang kebetulan alumni beasiswa Australia Award di University of Melbourne. Nanti kita akan bicara dan mendengarkan cerita beliau bagaimana bisa sampai ke sana dan kemudian sekarang pulang ke Indonesia sebagai staf ahli ya, staf ahlinya Bapak Gubernur Jawa Barat. Sesuai dengan bidangnya. Oke, jadi yang pertama mungkin saya tidak akan membahas kayak persyaratan formal yang bisa didapatkan di Google gitu. Jadi kayak persyaratan untuk mendapatkan beasiswa Australia Award, minimum IELTS-nya, TOEFL-nya misalnya berapa dan seterusnya. Karena semua itu bisa didapat. Tapi yang ingin kita bahas di video ini adalah mungkin tips and trick pribadi, cara-cara pribadi yang ditempuh oleh panggilannya apa nih? Ipul. S1-nya di Unhas, Kesehatan Masyarakat, kemudian lanjut di University of Melbourne, jurusan yang sama. Oke, dan sekarang berkarir di jurusan yang sama juga. Mungkin pertanyaan pertama mungkin begini. Ketika dulu juga saya seperti itu, ketika memutuskan untuk S2 harus di luar negeri, itu terkadang tuh kita dapat pertanyaan kayak, kenapa sih harus di luar negeri? Bukankah ilmu yang sama itu bisa didapatkan di dalam negeri gitu? Kalau biasanya seperti itu, Kak Ipul biasanya jawabnya kayak gimana? Kenapa harus di luar negeri? Apa ya? Mungkin karena mimpi sih. Jadi kayak kalau misalnya di Indonesia itu beberapa bidang tertentu secara keilmuan mungkin lebih cocok gitu kuliahnya di Indo. Misalnya hukum pidana misalnya kan lebih cocok kalau misalnya belajar di Indo, mungkin karena sesuai sama hukum Indo. Mungkin Belanda bisa. Begitu juga mungkin kesehatan, sistem kesehatan berbeda gitu. Misalnya saya yang di bidang public health juga, kalau belajar asuransi di Australia pasti belajarnya asuransi kesehatan Australia gitu. Secara sistem nggak bisa diterapkan di Indonesia. Berarti alasan ini keilmuan? Alasan keilmuan sama ini sih kayaknya perspektif gitu. Jadi kayak bisa belajar sistem kesehatan negara lain. Dan itu kayaknya nggak didapatkan cuma dengan baca buku kalau misalnya kita di Indonesia. Jadi bukan, jadi kayak kurang sepakat kalau misalnya bisa lebih jago gitu secara keilmuan tertentu, tapi mungkin bisa melebarkan pengetahuan gitu loh dari perspektif yang berbeda. Itu sih kayaknya karena orang-orangnya datang dari negaranya sendiri kan. Ya. Tapi keinginan untuk keluar negeri itu sejak kapan? Apa pemicunya gitu? Pemicunya apa ya? Pemicunya itu sebenarnya dari lulus SMA pengennya S1 di luar, tapi karena opportunity untuk dapat beasiswa S1 itu terbatas kan untuk di luar. Jadi pada saat kuliah di Unhas ini mungkin salah satu juga yang bisa jadi pegangan kali ya. Salah satu alasan untuk kuliah di kampus besar dan di kota besar adalah kita punya perspektif dari senior gitu, yang lulus di luar negeri, punya gambaran apakah ada kesempatan buat di luar negeri dan bagaimana syarat-syaratnya gitu. Dan mungkin nggak didapatkan kalau kita kuliah di daerah gitu kan ya. Dari situ melihat ada senior yang mungkin punya kesempatan besar, bisa diikutin gitu langkahnya. Apa-apa yang perlu dipersiapkan buat kuliah di luar. Jadi dari situ sih pengen yang ke S2-nya mesti di luar, karena melihat bahwa kesempatan ada, tinggal dicari aja sih, tinggal dipilih syaratnya. Berarti inspirasi dari ini senior. Betul. Senior yang jadi panutan itu kemana? Australia juga? Ke UK sih. Jadi mungkin selain senior, dosen ya. Jadi selalu ada gambaran nih, misalnya kalau pilih negara itu bukan cuma karena suka negaranya gitu, tapi lihat kampusnya sama kotanya gitu. Misalnya kalau misalnya aku belajar kesehatan kan, itu cari negara yang sistem kesehatannya bagus. Dan kalau bicara tentang kesehatan ya biasanya itu kiblatnya Australia atau biasanya Amerika gitu, punya sistem kesehatan bagus. Jadi at least selama di sana, misalnya aku kemarin 4-5 kali ke klinik, itu secara tidak langsung belajar gitu sistem kesehatan di sana. Jadi pilih memang negara yang kira-kira support pendidikan kita.
Ya, berarti alasan Australia karena salah satu yang sistem kesehatan sistem terbaik. kesehatannya terbaik gitu. Termasuk berarti kuliah kesehatannya. Kuliah kesehatannya benar. Oke. Kebetulan Melbourne Uni itu top 1 untuk public health-nya. Sedunia? Top 1 di Australia dan top 13 di dunia. Jadi kayak memang oke lah untuk diperjuangkan sebenarnya. Terus jurusan itu sendiri public health itu sejak SMA mau masuk di situ apa atau gimana? Enggak sih, enggak. Apa ya? Kalau misalnya flashback gitu belakang. Dulu sukanya hukum, saya pengen jadi hakim. Tapi orang tua nyuruh kesehatan gitu. Nah, nyarilah jurusan yang kira-kira nggak nyentuh pasien dan kalau bisa nggak kerja di rumah sakit karena nggak suka darah, nggak suka nyentuh pasien gitu. Jadi Kesmas adalah jurusan yang kita belajar antropologi kesehatan, terus belajar sistem kesehatan juga, ekonomi kesehatan, hukum kesehatan. Jadi jiwa-jiwa sosialnya, walaupun anak IPA, jiwa sosialnya tetap Dapat. aplikasikan gitu di Kesmas. Gitu sih. Tapi itu ini maksudnya setelah tadi awalnya hukum terus pilihannya Kesmas terus langsung jatuh cinta sama Kesmas gitu selamanya atau sempat ada berubah-ubah gitu kayak. Iya, akhirnya menerima jadi di FKM Unhas itu 2012. Kemudian di 2013 coba lagi karena misalnya masih pengen gitu. Ternyata pas keterima di hukum Undip orang tua kayak meyakinkan gitu apakah emang mau pindah karena kan kuliah di jurusan hukum pun belum tentu jadi hakim gitu. Jadi setelah beberapa pertimbangan juga akhirnya tetap di FKM ya, kayak justru dengan alasan itu cari alasan nih untuk bertahan di FKM apa. Makanya kemudian kenal sama senior yang kira-kira punya passion yang sama, ikut-ikut lomba gitu-gitu. Itu sih sebenarnya. Oke. Nah, setelah sampai di Australia gitu. Jadi kan awalnya kan pasti ada ekspektasi tuh. Sebelum ke Australia terus kuliah di sana. Sampai sampai di sana ada nggak yang kayak berubah gitu ya? Oh, ekspektasinya mungkin di sana seperti ini, ternyata tidak seperti itu. Itu bisa yang awalnya ekspektasi berlebihan tapi nyatanya tidak seperti itu, atau awalnya underestimate tapi ternyata ada yang seperti itu tidak. Oke. Kalau cerita-cerita perjuangan susahnya belajar di luar negeri mungkin udah banyak ya, soal yang kayak gimana challengingnya dan demandingnya tugas-tugas perkuliahan. Tapi mungkin ini memberikan gambaran positif gitu. Biasanya kita nge-underestimate kemampuan kita sendiri. Misalnya dari Indo mah pasti susah gitu belajar di luar, atau kita nggak punya pengalaman yang banyak gitu. Tapi sebenarnya kalau pengalaman sendiri ya, orang itu di sana mau dia posisinya tinggi, dia tetap apresiasi apa yang kita lakukan. Jadi dan kalau ujian-ujian pun kita tetap bisa gitu punya nilai yang oke dibandingkan misalnya lokal yang ini kan domestic student gitu. Jadi ini mungkin sisi positif yang menggambarkan adalah jangan meng-underestimate diri sendiri, karena sebenarnya bisa aja kita bersaing di kelas. Inferiority complex gitu kan. Iya, ya, jadi karena kita merasa dari negara yang developing gitu kan, terus jadi kayak lihat bule dikit merasa mereka lebih jago secara bahasa Inggris pasti gitu, tapi ide belum tentu, hanya mungkin tetap aja misalnya mungkin idenya lebih bagus tapi nggak kesampaikan dengan keterbatasan bahasa. Itu sesuatu yang bisa dikontrol gitu kan sebenarnya. Tapi kalau kayak gitu itu kan awalnya kalau kita pernah dengar cerita senior atau dosen-dosen dari luar negeri, biasanya kan itu kita dengar tuh kayak di luar itu kita diapresiasi bagaimanapun pendapat kita. Tidak kayak di Indonesia kan kayak mungkin kalau pendapatnya terlalu ideal justru akan dibully kan kalau terlalu ideal biasanya. Nah itu juga saya alami itu. Jadi kayak yang awalnya kita dengar di luar negeri begini, di luar negeri kita diapresiasi dan itu betul-betul dialami gitu. Itu betul-betul dialami bahwa bagaimanapun pendapat kita itu tetap dihargai. Bahkan ini yang saya alami itu tidak pernah dosen saya itu tidak pernah sama sekali kayak di kelas terus kita mengatakan pendapat terus kayak disalahkan total gitu. Benar. Tetap ada pujian dulu pasti awal, pasti ada terus dikritisi bagian apanya yang mungkin keliru. Betul. Ya, tapi paling sih ini karena mungkin karena bagaimanapun bukan bahasa utama juga, terus bukan dari sekolah internasional juga basicnya, jadi belajarnya harus mungkin 2 kali lipat gitu, lebih dulu dibanding domestik, karena sekali baca jurnal kan pasti udah paham gitu kalau misalnya lokal kan. Tapi kalau misalnya kita misalnya 2 minggu sebelum ujian mesti udah belajar gitu, nanti di review lagi beberapa sebelum ujian. Itu sih salah satu
apa hal yang harus dilakukan, dipertimbangkan gitu. Jadi dalam iklim Punya nilai. pendidikannya kan. Betul. Nah, kalau sekarang kita bicara soal ini dapat beasiswanya, dapat Australia Award gitu. Itu apa ya? Pertanyaannya adalah apa yang kira-kira Kak Ipul ini lakukan? Maksudnya secara biasanya kan orang banyak tuh kayak belajar bahasa gitu. Itu kan orang macam-macam gitu, macam-macam terapinya untuk belajar bahasa. Kalau Kak Ipul sendiri bagaimana? Kayak yang secara pribadi untuk belajar bahasa itu tips dan triknya kayak bagaimana? Tips dan trik bahasa, udah mungkin ini sih yang perspektif lain juga ya. Jadi dari dulu kan kita SD lah udah belajar bahasa Inggris, udah tenses segala macam itu udah di luar kepala, nggak masuk ya. Di luar kepala kan sebenarnya. Jadi kayak menurutku itu metode yang mungkin kurang tepat untuk orang dewasa. Jadi metode orang dewasa menurutku lebih ke pengaplikasian gitu. Misalnya kalau udah tahu nih kan, kalau misalnya tensis itu pasti udah tahu secara rumus kan. Tinggal diaplikasikan aja gitu, latihan ngomong misalnya satu paragraf misalnya gunakan 3 tenses yang berbeda gitu, lebih ke praktek. Jadi bukan hafal rumus lagi misalnya subjek verb gitu-gitu. Lebih ke pengaplikasian. Itu untuk menulis atau itu untuk segala macam sih, buat IELTS kan semuanya di-assess kan. Itu paling itu mungkin karena syarat beasiswa yang paling mungkin beberapa orang mungkin challenging yang tadi IELTS ya. Jadi kalau di Australia Award 6,5 juga. Sebenarnya untuk beasiswanya 5,5, tapi baiknya kalau saran pribadi sebaiknya penuhin syarat kampus dulu, mau 6,5 atau 7 gitu. Jadi biar kalau misalnya udah lulus beasiswanya nggak perlu lagi ada preparation bahasa gitu kan, bisa langsung berangkat kalau udah penuh. Oh berarti untuk Australia itu bisa dapat LOE dulu? Bisa dapat LOE-nya diurusin sama pemberi beasiswa, jadi kayak nggak perlu apply LOE. Kalau misalnya udah keterima, kalau udah keterima udah punya IELTS ya kita store IELTS kita dan diurusin LOE-nya. Berarti untuk daftar Australia Award-nya 5,5. 5,5 bisa gitu. TOEFL bisa? TOEFL itu bisa, TOEFL bisa. Tapi equivalent berarti ya. Terus dari kalau misalnya berarti mirip LPDP ya? Mirip LPDP Karena ya. maksudnya kita bisa dapat beasiswa dulu, terus dari situ kemudian dapat LOE kampusnya. Tapi mungkin LPDP yang jalur bidik misi itu kali ya, yang syarat IELTS-nya lebih rendah gitu. Kalau reguler memang mesti 6,5. Seperti itu, tapi mungkin karena kuota AAS itu lebih sedikit, jadi kayak mesti strategi gitu. Jadi misalnya kayak aku yang kemarin pengalaman kerjanya cuma setahun misalnya. Nah kalau misalnya apa nih nilai jualnya selain CV yang dipermantap itu adalah IELTS. Jadi orang yakin nih bahasa Inggris sudah oke, nggak apa-apa nih misalnya setahun pengalaman kerjanya. Oh berarti di AS pakai ini harus ada pengalaman kerja? Sebenarnya nggak ada secara tertulis ada pengalaman kerja, tapi kayak rata-rata gitu yang lulus sudah punya pengalaman profesional yang oke gitu kan. Di bidang yang mau dikuliahi gitu. Jadi kayak main strategi aja, misalnya kayak aku kemarin kan kayak pengalaman setahun, strateginya apa nih biar menonjol, CV dipermantap, bahasa Inggris sudah ada gitu, jadi nilai poinnya ada, kayak gitu sih, kayak strategi aja. Berarti belajar bahasanya, kalau dulu kayak Ipul berarti belajar bahasanya kayak gitu, kayak setiap hari pasti nulis, setiap hari pasti. Iya sama akademia gitu, jadi kayak saya kemarin podcast penting sih untuk listening gitu ya sama speaking. Tapi biasakan untuk baca. Ada ini nggak ada saran podcast gitu? Kalau dengerin podcast apa gitu? Podcast apa dulu? Tidak sih, tidak talk gitu. Oh oke. Terus apa ya mungkin materi podcast yang berhubungan sama bidangmu, ya, biar kayak terbiasa dengan bahasa. Jadi kan misalnya di bahasa medis gitu beda, mungkin ada di istilah bahasa khususnya legal misalnya kan anak lo, terus ada terms tertentu yang cuma anak kayak misalnya convert itu. Kalau convert kan kayak konversi mungkin secara umum di IT import gitu tapi kalau di bidang saya Islamic Studies convert tuh bisa murtad, bisa malah itu kan kayak gitu. Iya benar-benar ada istilah yang Chinese gitu ya, agama. Beda. Nah jadi kayak biasakan itu konteksnya sama, karena IELTS itu tuh perjuangan IELTS itu kayak nggak seberapa dibanding writing pas kuliah gitu, jadi kayak jauh. Jadi kayak ini berapa kali tes atau satu kali tes langsung dapat nanti? Alah, keren. Sekali tes. Itu ini kursus sendiri? Private sih, jadi kayak di bulan Maret ya, 3 Maret 2018 asing aja.
3 Maret 2018 itu tes IELTS di Bandung, 15 Maret keluar gitu ya. Terus AS kan bukanya Maret sampai April ya. Februari sampai April. Jadi kayak dalam periode buka AS gitu pas keluar sertifikat. Oh, berarti pendaftaran beasiswa sudah dibuka baru tes. Jadi kayak AS kan Februari sampai April. Tes lah di Maret, keluar hasilnya dapet, ya udah tes daftar AS udah keterima di situ. Tapi ini ikut kursus di lembaga kursus, ikut kursus yang intensif IELTS. Oke. Bahasa Indonesia kayak gitu. Intensif private gitu. Oke. Terus yang menurut Kaiful ini pembedanya beasiswa Australia Award dengan beasiswa lain itu apa? Pembeda. Oh ya, mungkin yang salah satu yang menurut saya exceptional buat dari AS sendiri adalah selain mungkin financial supportnya juga, mungkin lebih ke preparation kuliahnya. Jadi kita itu misalnya aku preparasi sebelum berangkat kuliah itu terbagi, jadi ada yang 7 minggu, ada yang 9 minggu, ada yang 3 bulan, 6 bulan gitu-gitu, ada yang bahkan sampai 9 bulan. Nah, itu tergantung dari level IELTS. Kalau misalnya udah dapat IELTS di awal, berarti pelatihannya paling cepat itu 7 minggu. Jadi walaupun udah dapat IELTS, tetap ada pelatihan 7 minggu yang di provide sama Australia Awards-nya. Pelatihannya apa? Pelatihannya cara bikin Minimal esai. berapa? Minimal 7 bulan. 7 minggu. 7 minggu. Jadi kalau udah dapat IELTS semuanya Jadi setinggi, anggaplah IELTS-nya tinggi banget gitu. Itu tetap harus ikut 7 minggu itu. tetap harus ikut 7 minggu. Karena 7 minggu itu bukan belajar IELTS, tapi kita belajar cara bikin esai, cara upload tugas, cara conference gimana, bikin poster gimana, presentasi poster gimana, academic tutorial skill. gimana. Iya, jadi benar Academic skill. academic support. Jadi pas kuliah nggak kaget gitu, nggak kaget sistem conference-nya nggak kaget, sistem tutorialnya nggak kaget karena udah di provide sebelumnya dan diajarkan langsung sama tutor yang dari Australia gitu. Maksudnya native atau alumni? Native Australia. Jadi kayak selama 7 minggu udah kayak nuansa di luar gitu. Dan secara mental kita lebih siap gitu pas kuliah di sana. Dan di Australia-nya lagi kalau kita udah tiba ada lagi pelatihan. Berapa lama tuh? 3 minggu sebelum kuliah. Jadi kayak 1 bulan sebelum kuliah kita udah tiba di Australia untuk dapat pelatihan lagi. Pelatihannya itu campur sama penerima AS dari berbagai negara. Pelatihannya sama bikin esai. Iya, sebelumnya jadi AS itu beasiswa dari pemerintah Australia untuk 50 orang, negara di dunia. 50 negara. Benar. 50. Itu Asia Tenggara kebanyakan. Enggak sih, ada di luar Asia Tenggara juga. Oke. Seperti itu. Jadi preparasinya sih yang bikin berbeda gitu. Dari yang lain. Terus yang tadi itu kan bisa 7 minggu, bisa lebih. Iya. Itu maksudnya bedanya apa? Iya, kenapa bisa kayak gitu? Misalnya yang 7 minggu itu udah dapat kan, udah memenuhi syarat kampus lah gitu. Nah yang 3 bulan itu udah lulus AS tapi waktu daftar IELTS-nya nggak sampai gitu. Jadi selain belajar yang tadi, itu juga belajar IELTS lagi buat tes. Itu berarti kursusnya ditanggung Dan terus tesnya ditanggung juga. Berapa kali kesempatan? Nah nggak tahu tuh kalau misalnya kebetulan nggak sama teman-teman yang tes. Tapi kayaknya 1 atau 2 gitu. Kayaknya 2 kali kesempatan. Sorry kalau misalnya salah informasinya. Dan dikasih uang bulanan gitu 3 juta per bulan. Selama periode itu. Oke. Terus kalau misalnya udah masuk, itu waktu daftar kita udah menentukan kampus yang ditarget? Benar, jadi kayak pas daftar, interview juga, yang interview kan native juga kan, orang Australian gitu datang per regional. Habis itu, tapi kalau udah lulus itu bisa ganti kampus pada saat pelatihan di Jakarta atau Bali itu bisa ganti kampus asal ngasih gitu alasan kenapa pindah kampus. Bisa. Tapi kalau saya pindah awalnya misalnya daftar, terus daftarnya itu sudah memenuhi semua persyaratan untuk kuliah di kampus itu. Ya. Terus masuk di pelatihan, pengen berubah dan karena pengen berubah itu syaratnya tidak terpenuhi, misalnya IELTS-nya misalnya lebih tinggi gitu. Bisa disurati gitu kalau misalnya ternyata alasan penerimaannya jelas gitu dan diterima, ya berarti dikasih pelatihan bahasa Inggris untuk capai IELTS-nya. Berapa tadi maksimalnya? Apanya? 7 minggu sampai? 7 minggu sampai, ada yang 9 bulan ya kayaknya untuk beberapa orang dari Papua atau 9 bulan berarti lebih setengah tahun. Lahirin anaknya. Oke. Terus sampai terus semuanya ditanggung ya, maksudnya rata-rata beasiswa transport dan sebagainya ditanggung. Jadi kan kalau misalnya ikut pelatihan gitu berarti mesti ini kan jeda kerjaan gitu misalnya ikut yang udah punya kerja, jadi mesti di provide secara finansial gitu. Jadi dipastikan kalau
tetap ada uang gitu walaupun meninggalkan pekerjaan. Oke. Ikut keluarga ditanggung nggak Pas di mana? Di sini. ke Australia? Di Australia mah enggak sih. Oh, berarti biayanya dihitung Biayanya dihitung per orang. itu, jadi Tapi boleh bawa. tapi boleh bawa keluarga 12 anak juga boleh. Oke, boleh kerja, boleh ini. Boleh, ya. Visanya bisa buat kerja. Oke. Nah, setelah dari sana udah melihat kehidupan di Australia, kemudian sudah dapat ilmu di sana dan sebagainya. Nah, pulang ke Indonesia, kan biasanya ada apa ya istilahnya? Mungkin bias gitu, kayak bias setelah dari keluar. Terus terkadang tuh kayak kebanyakan yang saya dengar itu alumni luar negeri setelah pulang itu seakan-akan merasa semua yang Indonesia tuh terbelakang gitu. Semua yang ada di Indonesia tuh kayak tidak ada. Kayak aduh, Mungkin sebentar saya di sini dan itu kan kayak membandingkan gitu kan, membandingkan dari sini. Kalau Kaipul menurutnya bagaimana? Kayak melihat seperti itu? Gak deh, buang harus. Apa ya? Kalau misalnya karena hidup berapa tahun di Indo, kayaknya kalau dibandingkan mungkin normal-normal aja selama kayak apa ya? Kayak nggak menjatuhkan gitu, misalnya kayak nggak menjatuhkan atau menghina orang lain gitu. Misalnya kayak dari luar nih, kamu misalnya masih makan Dasar tahu tempe deh atau makan pizza misalnya kayak gitu, atau dasar Indonesia atau panas dikit ngeluh. Kalau misalnya baru tiba mungkin manusiawi normal ya, karena kayak misalnya kayak saya selama 2 tahun kan nggak pulang gitu kan, jadi ya kaget aja dengan suhu, dengan culture orang di jalan misalnya berbeda, kaget gitu. Tapi mungkin karena naturalnya udah lama tinggal di Indo, jadi ya mungkin adjusting di awal-awal, tapi pas udah sampai beberapa bulan enggak. Sudah oke. Aman sih kayaknya. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Setelah bahkan sebelum pulang ke Indonesia udah diterima kerja nih di sini sebagai ini dicerita. Nah, dicerita bagaimana caranya, itu masih selesai atau udah ujian ini tesis? Udah beres lah, udah beres. Oh, akademik udah selesai. Tinggal submission masih ada, tapi kayak udah nggak ada perkuliahan gitu. Oke. Oh, berarti masih ada ujian tutup gitu kalau kayak. Masih ada submission terakhir. Oke. Nah, terus sekarang jadi staf ahli gubernur ya Jawa Barat, bidang untuk apa sih istilahnya? Pandemi sih, lebih ke pandemi. Unitnya apa lagi namanya? UPTD, layanan digital sih. Oke, itu layanan digital Jabar. Iya, betul. Oke, Jawa Barat. Nah, itu dapat infonya dari mana? Dapat infonya dari mana? Oh iya, kemarin kan pulang itu Agustus tahun ini, kemarin 2021. Ya. Terus lagi tinggi-tingginya kasus kayak PHK, dan kayak kalau baca di LinkedIn itu orang ngeluh soal pekerjaan yang susah gitu kan. Jadi 3 bulan sebelum lulus sudah mulai kayak center-center kerjaan yang itu hitungan lulusnya ini tanggal ujian. Hitungan lulusnya tanggal ujian. Hitungan lulusnya ijazah keluar sih. Oh, oke. Terus apa ya? Ijazah keluar. Habis itu apply lah beberapa kerjaan yang kira-kira sesuai sama bidang, tapi nggak pas ekspektasi tinggi gitu. Misalnya kalau mungkin ada beberapa orang yang karena udah kuliah di luar negeri jadi nge-set up either gaji ataupun tempat kerja yang tinggi gitu kan. Tapi karena kondisinya kemarin sadar kalau pandemi dan susah dapat kerja, jadi kayak ekspektasinya nggak setinggi pada saat mau kuliah di luar gitu, pada saat sebelum berangkat. Nah, cobalah apply beberapa kesempatan. LinkedIn sih paling ngaruh jadi kayak nge-follow orang, nge-connect sama orang yang kerja di bidang tersebut gitu. Karena biasanya terutama HR-nya ya. Jadi kayak misalnya mau kerja di perusahaan A nih gitu. Jadi kayak jauh-jauh hari yang follow HR-nya gitu, connect sama HR-nya biar ketika mereka share informasi udah kita terupdate gitu informasi. Itu sih dari kantor yang sekarang kayak gitu juga sih. Berarti dapat dari LinkedIn. Dari LinkedIn dan dari Instagram gitu, jadi kayak nge-follow orang yang kerja di situ. Habis itu lihat informasinya dan apply. Terus ikut prosedurnya proses seleksi dan sudah kerja masih di Aussie. Oke. Untungnya karena remote kan, jadi kayak pandemi jadi semua by Zoom gitu kan. Jadi memungkinkan. Cuman perbedaan waktu aja sih, nggak lebih mesti kerja lebih larut. Oke. Satu lagi yang saya lupa tentang Australia, di Melbourne kan. Melbourne itu dibandingkan kota-kota lain kayak gimana gambarannya? Melbourne itu apa ya? Kota pendidikan kali ya. Kalau misalnya
Oh iya, jadi kalau misalnya mau kuliah kan ada beberapa pertimbangan tuh orang-orang dan variabel tiap orang berbeda. Misalnya kalau bawa keluarga banyak, biar biaya hidup lebih murah, mungkin pilih-pilih yang kayak Adelaide atau Canberra atau Brisbane Ya, misalnya. biaya hidupnya Biaya lebih hidupnya lebih rendah. murah karena kan ada variabel keluarga. Tapi kalau misalnya single gitu variabelnya berbeda, saranku mah pilih yang kota yang besar dan maju biar kayak banyak perspektif yang bisa dilihat gitu selama single. Nah kalau Melbourne itu lebih cuacanya paling dingin di antara kota-kota lain selain Tassie ya, selain Tassie itu dingin. Melbourne dingin, terus berganti-ganti selain cuaca ini sih mungkin lebih banyak kampus kali ya di Melbourne gitu, jadi kota pendidikan enak sih kotanya. Berarti Parknya Melbourne itu, banyak sih. Melbourne University itu kayak kampus negeri. Kampus negeri ya, public university. Public negeri sama ini sih kan kota-kota biasanya punya tempat ya apa ya namanya bahasanya kayak spot-spot tertentu kan, misalnya kalau bicara Brisbane ya pantai gitu kan. Oh, Misalnya karakteristik bicara, kotanya gitu. misalnya bicara Canberra mungkin alam gitu. Nah kalau Melbourne itu parknya ada, lautnya ada. Itu berapa jam? Berarti berangkatnya transit di Bali. Transit di kemarin berangkat Jakarta, Sydney, Melbourne. Pulangnya Itu berapa jam? 8 kayaknya deh Dari Jakarta. dari Jakarta. Jakarta ke Sydney 8. Jakarta ke Sydney, Sydney ke Melbourne kan cuma sejam. Jakarta Sydney kayak 7 jam gitu. Sydney Melbourne sejam. Kurang lebih Jakarta Jepang. Qatar gitu. Iya, Jakarta Qatar tuh 8 jam lebih. betul. Oh, jauh ya berarti Jakarta ke Sydney, Sydney Melbourne kayak gitu. Sydney Melbourne betul. Atau bisa juga sih Jakarta Singapura, misalnya Singapura Sydney. Melbourne, tergantung beli pesawat apa. Kemarin kebetulan di provide sama Australianya gitu, jadi Oh, tapi kita langsung dikasih kan tiketnya? langsung dikasih tiket. Jadi yang di tiketnya, terus ini dikasih ada kakak pendamping gitu, jadi kayak sebelum berangkat udah ada kakak pendamping, tiba di sana udah ada kakak asuh gitu, jadi yang mengajarkan itu orang Indonesia. orang Australia Awards gitu, penerima AS. Jadi kayak kita diajarin cara naik transportasi, cara beli Maiki Itu per orang? flightnya. Atau Satu kakak pendamping membantu 5 orang, 5 students. Ya 5 ini satu keberangkatan. Satu keberangkatan. Oke. Itu jadi kayak cara beli cara beli kartu buat public transportation gimana, terus beli makan di mana, keliling kampus, library-nya mana, cara ngeprint di kampus gimana. Jadi udah di provide sebelum berangkat. Oh, sebelum berangkat? Sebelum berangkat udah ada emailnya, misal ini kakak pendampingnya ya. Oh iya, tapi kan maksudnya pas sampai di sana ditemenin kan ke Pas di sana kampus ke ditemenin, mana belanja gitu. Belanja gitu. Oke. Terus transportnya itu kan dari Sulawesi nih. Iya. Terus dari Sulawesi berarti yang ditanggung itu sejak dari Sultan Hasanuddin. Dari kampung halaman, dari misalnya dari Kolaka, dari Oh, berarti dari Pomala. dari Pemala. Pomala, Makassar, Jakarta, Sydney, Sydney, Melbourne. Iya, betul. Berapa kali itu? 1, 2, 3, 4 kali. Iya, banget. Oke. Tapi semua di cover. Pulang juga kayak gitu. Nah, pulang juga di cover. Oh iya, tadi yang kayak dimention tadi yang ini sih ada yang reunion tiket, reunion tiket gitu. Jadi salah satu yang mungkin yang beda adalah kalau misalnya kamu S2 dan single gitu, misalnya di tahun pertama libur kamu bisa pulang dan tiketnya ditanggung gitu sama AS single. Ataupun kalau misalnya PhD berarti berapa kali itu bisa pulang? 3 kali libur bisa pulang. Gitu. Itu samar. Terserah gitu. Terserah kapan bisa diambil selama itu libur semester. Oh, tadi tuh awalnya saya kira reunion tiket itu karena memang betul-betul ada acara reuninya. Enggak, ya itu buat ketemu keluarga, buat libur. Tapi istilahnya aja. Istilahnya reunion tiket. Oh, gitu. Itu berapa lama? Ya, selama liburan, selama libur misalnya libur 2 bulan gitu. Libur akademiknya. Iya. Oke. Betul. Oke. Mungkin terakhir dalam pembahasan beasiswa terus ke luar negeri dan sebagainya. Saran mungkin atau petunjuk dari Kak Ipul tentang teman-teman yang nonton atau mendengar ini mungkin merangkum untuk semua ya, mungkin apa yang perlu diperkuat, tekad misalnya, atau dalam menentukan jurusan, menentukan negara, menentukan kuliahnya di mana dan sebagainya. Mungkin ada petunjuk yang mungkin selama ini selalu diterima Kak Ipul ketika banyak orang yang bertanya tentang beasiswa dan sebagainya. Rangkum ya. Paling kayak tadi sih misalnya cari alasan yang kuat kenapa pilih negara atau kampus tersebut, karena ibaratnya itu kalau kuliah kan Pak naik turun kan pasti kayak tantangannya selalu ada. Jadi kalau misalnya turun itu
ini mungkin agak klise tapi itu jadi alasan gitu untuk misalnya bangkit atau semangat. Apapun alasannya, tiap orang berbeda-beda gitu kan. Iya. Oh iya, satu hal mau saya tambah terkait itu. Jadi dulu tuh kayak di sekolah kita tuh menghafal idiom-idiom kayak never give up gitu. Never give up itu dulu tuh sekedar hafalan gitu. Tapi setelah keluar itu betul-betul dibutuhkan. Betul-betul dibutuhkan untuk tidak menyerah gitu. Iya, makanya kayak cari alasan gitu kenapa mau kuliah di luar negeri, perbaiki niat gitu. Alasannya ini beda-beda. Misalnya mungkin membanggakan orang tua nggak masalah, misalnya mau dapat ilmu yang banyak nggak masalah gitu. Selama alasannya benar-benar bisa menjadi alasan yang tulus gitu. Karena naik turun. Yang kedua persistensi mungkin ya, persisten. Jadi kayak enaknya kuliah sambil dunia kerja karena kita bisa manage waktu sendiri. Walaupun tetap ada deadline, misalnya kalau lagi down bisa ke taman misalnya malam yang ngejar deadline. Kuncinya adalah persisten gitu, karena ya susah emang kuliah. Kalau misalnya kata orang menakut-nakuti emang susah, mungkin tergantung orang ya, tapi kalau menurut saya susah. Makanya persiapannya dan kondisi di sana jauh lebih menantang, tapi karena emang suka belajar, jadi ya dinikmati. Itu sih paling. Sama pertanyaan yang paling sering itu pertanyaan paling sering apa ya? Maksimalkan gitu. Ekspektasinya ini beda-beda tiap orang. Hanya pas datang kan dulu masih jiwa-jiwa ambi, pengen yang kayak paling bagus lah gitu. Nah ternyata pada saat sampai di sana, ternyata nggak mesti kok dapat H1 itu kayak A gitu, nggak mesti dapat H1. Selama misalnya lulus udah bersyukur, selama udah dilakukan yang terbaik udah bersyukur. Tapi kayaknya salah satu alasan kenapa dapat nilai yang nggak sesuai ekspektasi tetap legowo, karena ya tadi udah kasih effort yang maksimal. Yang mungkin yang bikin kecewa kalau misalnya ternyata kita nggak ngasih effort yang maksimal, jadi kayak merasa harusnya bisa nih. Tapi karena ngasih effort yang maksimal dan walaupun udah nggak dapat, ya udah gitu, lebih legowo sebenarnya. Jadi ekspektasinya di setup biar nggak stressful, karena banyak yang kasus kayak bunuh diri karena ekspektasinya tinggi nggak sesuai sama yang didapat. Terlalu perfeksionis. Benar, karena jadi tidak mengikuti ini kan jadwal studi. Betul. Dengan waktu sih juga. Oke. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sih, aman-aman. Intinya adalah beasiswa itu banyak. Sebenarnya kalau misalnya mau, saya bukan cuma Australia Awards, PDP juga banyak, ataupun beasiswa pemerintah lain. Kuncinya adalah memenuhi syarat yang semua sih, sama perkuat CV dan IELTS gitu sih. Mungkin CV mungkin jadi bahan yang perlu dipertimbangkan sih sebenarnya, sama alasan pilih jurusan. Pengalaman organisasi penting nggak di? I would say penting kalau saya, karena cuman yang tadi pengalaman kerjanya dikit, jadi dan pengalaman organisasi itu jadi bahan pertimbangan gitu loh, sama prestasi juga. Kalau ini publikasi nggak mesti. Tapi salah satu pattern yang aku tahu dari Australia Awards Awardee itu kayak ambi-ambi gitu loh, biasanya kompetitif. Mau dia ambisius ya maksudnya? Bukan. Ya ambisius. Ya mungkin lebih ke kompetitif dan punya, kan kompetitif nggak mesti yang kayak menjatuhkan orang lain kan. Tapi mereka itu punya ambisius positif. Mereka itu punya sesuatu yang dibawa gitu loh, ketika sama-sama tahu, sama-sama penerima, ternyata mereka punya sesuatu yang luar biasa. Terakhir mungkin per tahun biasa berapa diterima? Oh iya, it depends sebenarnya dari situasinya. Kalau kemarin aku 150 orang. Itu S2 dengan S3? Iya, dari Sulawesi itu if I'm not mistaken 3 orang dari Sulawesi. Itu tahun kemarin karena terpengaruh pandemi jadi berkurang kuotanya. Tapi normalnya sih 150, 200 itu udah dengan include PhD sih. Terima kasih banyak Kak Iful atas infonya dan sharing pengalamannya kuliah di Aussie dengan beasiswa Australia Award, dan kemudian sekarang berkarir sesuai dengan bidangnya ya, sesuai dengan ilmu yang didapat di sana untuk dibagikan ke sini, terutama ya karena menjadi di bagian masuk di dalam sistem public policy gitu. Jadi sekiranya cukup teman-teman untuk video kali ini tentang pembahasan beasiswa yang lain lagi di channel saya, dan insya Allah mudah-mudahan ada tema menarik lainnya sehingga saya bisa buat video lainnya untuk semoga saja sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua baik yang mendengarkan maupun yang menonton video ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.